warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation. Adapun anggota dari kelompok 3 yang pertama yaitu Adelina Eka Pradita, yang kedua Arianti Agustina, yang ketiga Arifah Rahmatiah Ardianti, dan yang terakhir Bayi Aminatul Zuhro atau saya sendiri. Adapun submateri yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama yaitu pengertian pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation, yang kedua, langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation, yang ketiga, sintaks model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation, yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation, yang kelima, simulasi atau penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation, dan yang terakhir, kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation. Baiklah, materi pengertian dan langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation akan disampaikan oleh pemateri pertama. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation dan langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai model Group Investigation. Model Group Investigation adalah model pembelajaran yang menuntut semua anggota kelompok untuk merencanakan suatu penelitian beserta perencanaan pemecahan masalah yang dihadapi. Kelompok tersebut menentukan apa saja yang akan dikerjakan dan siapa saja yang akan melaksanakannya, serta bagaimana perencanaan penyajiannya di depan kelas. Pembelajaran kooperatif merupakan salah satu model pembelajaran yang terstruktur dan sistematis, di mana kelompok-kelompok kecil bekerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Pembelajaran kooperatif menekankan kerjasama antara siswa dalam bentuk kelompok. Hal ini dilandasi oleh pemikiran bahwa siswa lebih mudah menemukan dan memahami suatu konsep jika mereka saling mendiskusikan masalah tersebut dengan temannya atau dengan teman sebayanya. Kegiatan siswa dalam belajar kooperatif antara lain mengikuti penjelasan guru secara aktif dan berdiskusi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation. Langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation didasarkan pada langkah-langkah kooperatif yang terdiri dari 6 langkah atau fase sesuai seperti yang telah dikemukakan oleh Saran dan kawan-kawan dalam Trianto 2009-80. Adapun langkah-langkah atau fase-fase dalam pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation adalah yang pertama, seleksi topik. Para siswa memilih berbagai subtopik dalam suatu wilayah masalah umum yang biasanya digambarkan lebih dahulu oleh guru. Para siswa selanjutnya diorganisasikan menjadi kelompok-kelompok yang berorientasi pada tugas atau task-oriented group yang beranggotakan 2 hingga 6 orang. Komposisi kelompok heterogen baik dalam jenis kelamin, etnik maupun kemampuan akademik. Yang kedua yaitu merencanakan kerjasama. Para siswa beserta guru merencanakan berbagai prosedur belajar khusus, tugas dan tujuan umum yang konsisten dengan berbagai topik dan subtopik yang telah dipilih pada langkah di atas. Yang ketiga yaitu implementasi. Para siswa melaksanakan rencana yang telah dirumuskan. Ada langkah 2. Pembelajaran harus melibatkan berbagai aktivitas dan keterampilan dengan variasi yang luas dan mendorong para siswa untuk menggunakan berbagai sumber, baik yang terdapat di dalam maupun yang terdapat di luar sekolah. Guru secara terus-menerus mengikuti kemajuan tiap kelompok dan memberikan bantuan jika diperlukan. Yang keempat yaitu analisis dan sintesis. Para siswa menganalisis dan mengintensifkan berbagai informasi yang diperoleh pada langkah 3 dan merencanakan agar dapat diringkaskan dalam suatu penyajian yang menarik di depan kelas. Yang kelima yaitu penyajian hasil akhir. Semua kelompok menyajikan suatu presentasi yang menarik berbagai topik yang telah dipelajari agar semua siswa dalam kelas saling terlibat dan mencapai suatu perspektif yang luas mengenai topik tersebut. Presentasi kelompok dikoordinasikan oleh guru. Yang keenam yaitu evaluasi. Selanjutnya, guru beserta para siswa melakukan evaluasi mengenai kontribusi tiap kelompok terhadap pekerjaan kelas sebagai suatu keseluruhan. Evaluasi dapat mencakup tiap siswa secara individual atau kelompok atau keduanya. Sekian presentasi yang saya berikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya.
Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan atau membahas mengenai sintaks model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation. Di sini ada 7 fase. Fase pertama, pembentukan kelompok heterogen. Fase kedua, setiap kelompok memilih subtopik yang telah disediakan oleh guru dan mengidentifikasinya. Fase ketiga, merencanakan prosedur belajar untuk menyelesaikan masalah yang akan diteliti. Fase keempat, melakukan penyelidikan dengan pengumpulan data, menganalisis, serta yang terakhir, mengevaluasi informasi yang telah diperoleh secara berkelompok. Fase kelima, setiap kelompok mempersiapkan laporan tugas akhir terkait dengan hasil investigasi kelompok yang telah dilakukan. Fase keenam, perwakilan kelompok mempresentasikan laporan tugas akhirnya di depan kelas dan di depan teman-temannya. Dan yang fase terakhir atau fase ketujuh, guru bersama siswa mengevaluasi kontribusi kelompok masing-masing. Nah, selanjutnya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Baik Ina. Pada Baik Ina, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Baik Aminatul Zuhro, akan membahas materi selanjutnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation. Adapun di sini, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation. Faktor yang pertama yaitu faktor fisiologis, faktor yang kedua faktor emosional, yang ketiga faktor sosial, dan yang keempat adalah faktor intelektual. Baik, yang pertama yaitu faktor fisiologis. Faktor fisiologis adalah faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik siswa. Misalkan, dalam suatu kelas itu terdapat siswa yang mengalami gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran. Otomatis, siswa seperti ini akan mengalami kesulitan dalam menerima pembelajaran di dalam kelas. Model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation dapat mempermudah siswa yang memiliki gangguan dalam menerima pembelajaran. Dalam model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation, fase yang berhubungan dengan faktor fisiologis ini adalah fase pembentukan kelompok. Jadi pada fase ini, guru itu harus bisa adil dalam membagi kelas ke dalam beberapa kelompok yang heterogen, di mana guru harus memperhatikan kondisi fisiologis dari siswa. Jadi dalam satu kelompok itu harus ada siswa yang memiliki kondisi fisik yang baik dan siswa yang memiliki kondisi fisik yang kurang baik. Hal ini bertujuan agar pada kelompok tersebut terdapat keseimbangan kemampuan yang sama. Selanjutnya yaitu faktor emosional. Jadi faktor emosional adalah faktor yang berhubungan dengan kondisi emosi dari siswa. Misalkan pada satu kelas itu terdapat siswa yang memiliki kondisi kurang stabil, otomatis itu akan mempengaruhi suasana hatinya dalam belajar matematika. Dalam model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation, fase yang berhubungan dengan faktor emosional ini adalah fase pemilihan topik masalah. Jadi, misalkan pada satu kelompok itu terdapat siswa yang memiliki kondisi yang kurang stabil atau moodnya itu kurang bagus. Bisa saja dia itu dalam mengambil keputusan, itu dia mengambil keputusan sepihak tanpa memperhatikan pendapat dari temannya. Otomatis hal ini akan membuat kelompok tersebut tidak seimbang dan otoriter pada satu orang yang memimpin. Sehingga dalam proses pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation ini, itu harus memperhatikan kondisi emosi dari siswanya. Selanjutnya yaitu faktor sosial. Faktor sosial itu adalah faktor yang berhubungan dengan lingkungan tempat belajar siswa dan interaksi sosial antara siswa dengan temannya. Lingkungan kelas itu sangat mendukung proses belajar siswa yang akan mempengaruhi hasil belajar matematikanya. Hal ini berkaitan dengan kondusif atau tidaknya suasana kelas tempat belajar siswa yang meliputi luas ruang kelas, kenyamanan siswa, dan kelengkapan fasilitas belajar. Dalam model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation, fase yang berhubungan dengan faktor sosial adalah fase perencanaan dan fase investigasi. Dan yang terakhir yaitu faktor intelektual. Faktor intelektual adalah faktor yang berhubungan dengan kecerdasan dan kemampuan siswa dalam memahami permasalahan yang akan diselesaikan. Dalam model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation, fase yang berhubungan dengan faktor intelektual adalah fase mempersiapkan laporan tugas akhir, mempresentasikan laporan tugas, dan mengevaluasi laporan tugas. Pada slide ini, kami akan menampilkan video tentang simulasi atau penerapan pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation. Selamat menyaksikan. 새로운 시작은 늘 설레게 하지 모든 걸 이겨낼 것처럼 시간을 뒤쫓는 시계바늘처럼 앞질러 가고 싶어 하지 그 어느 선을 넘어 저마다 삶을 향해
Baik, slide selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Arianti Agustina, kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arianti Agustina, anggota kelompok 3, akan melanjutkan presentasi kelompok kami. Di sini, saya akan membawakan materi tentang kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran kooperatif tipe group investigation. Nah, kelebihan dari model pembelajaran ini yang pertama adalah dapat meningkatkan minat belajar siswa untuk bekerja sama. Yang kedua, meningkatkan minat belajar siswa untuk berkomunikasi dengan baik sesama siswa maupun dengan guru. Yang ketiga, dapat meningkatkan minat belajar siswa untuk menyelesaikan masalah dan menangani masalahnya. Yang keempat adalah meningkatkan minat belajar untuk menghargai pendapat orang lain. Dan yang terakhir adalah peserta didik dilatih untuk mempertanggungjawabkan jawaban yang telah diberikan atau yang telah dikumpulkan oleh siswa. Selanjutnya, saya akan membawakan tentang kekurangan dari penerapan model ini. Nah, kekurangannya yang pertama, bahwa materi yang disampaikan pada satu kali pertemuan itu cukup sedikit. Yang kedua, sulitnya memberikan penilaian secara personal karena berkelompok. Nah, yang ketiga, tidak semua topik itu cocok dengan model pembelajaran ini. Nah, yang terakhir adalah diskusi kelompok biasanya kurang efektif dalam model pembelajaran ini karena semua anggota kelompok itu harus memiliki perencanaan dan penyelesaian masalah. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.